Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita sampaikan kehadiran kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kami semua kesempatan untuk bertemu pada hari ini. Yang terhormat Ibu Meri Harti selaku dosen pembimbing dan rekan-rekan semua, izinkan kami untuk mempresentasikan artikel ilmiah kami yang berjudul Sempati, Kontribusi Gria, Yatim dan Duafa, Kemanggisan dalam memberikan pendidikan yang berkualitas kepada anak-anak non-panti. Semoga presentasi kami hari ini dapat bermanfaat bagi ibu dan rekan-rekan semua. Sebelum memulai presentasi kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Sebelumnya nama saya George. Saya Nawas. Saya Hilal. Saya Kania. Saya Brian. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Pendidikan adalah hak dasar setiap anak, termasuk anak yatim dan duafa. Namun, kualitas pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Berdasarkan laporan GEM Uncesco 2016, Indonesia menempati peringkat ke-10 dari 14 negara berkembang dalam kualitas pendidikan, menunjukkan perlunya peningkatan akses dan mutu pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari kalangan kurang beruntung. Anak-anak non-panti yang tidak tinggal di lembaga sosial sering menghadapi tantangan lebih besar dalam mendapatkan pendidikan tambahan, karena tidak terdata dalam program bantuan sosial. Lembaga sosial seperti Gria Yatim dan Duafa Kemanggisan telah berupaya menjembatani kesenjangan ini. Namun, perhatian lebih tetap dibutuhkan untuk anak-anak non-panti. Program Sempati, yaitu sentuhan pendidikan berkualitas untuk anak yatim dan duafa non-panti, hadir sebagai solusi untuk memastikan anak-anak ini mendapatkan akses pendidikan yang setara. Program ini tidak hanya memberikan bimbingan akademik dan pelatihan keterampilan, tetapi juga fokus pada pembentukan karakter. Penelitian menunjukkan bahwa pembinaan karakter yang terintegrasi dengan pendidikan akademik memiliki dampak positif dalam membentuk individu yang mandiri dan berprestasi. Dengan dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial, diharapkan program seperti Sempati ini dapat memperluas jangkauan pendidikan berkualitas dan memberikan kesempatan yang sama bagi anak-anak yatim dan duafa non-panti untuk meraih masa depan yang lebih baik. Untuk bagian selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Brian telah menjelaskan latar belakang. Selanjutnya, kali ini saya akan menjelaskan tentang kajian teori. Pendidikan memiliki peran penting dalam pembangunan manusia, terutama dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi. Sayangnya, di banyak negara berkembang termasuk Indonesia, pemerataan pendidikan masih menjadi tantangan besar. Pemerataan pendidikan mencakup aspek equality dan equity. Hambatan-hambatan seperti rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya kesadaran kepentingnya pendidikan, serta subsidi yang tidak tepat sasaran, menjadi penghalang dalam mencapai pemerataan. Demokratisasi pendidikan melalui semboyan Education for All menekankan pentingnya akses setara terhadap pendidikan bermutu sebagai fondasi pembangunan. Selain itu, pandemi COVID-19 memperburuk tantangan pendidikan di Indonesia dengan memerlukan dukungan menyeluruh masuk untuk memastikan perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Pendidikan merupakan sarana efektif untuk mengurangi ketidaksetaraan dengan memberikan akses yang adil kepada individu dan latar belakang kurang mampu. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama, misalnya melalui program bantuan keuangan, beasiswa, dan subsidi yang terarah, serta dukungan fasilitas pendidikan bagi kelompok marginal. Pendidikan berkualitas selaras dengan nilai Pancasila dan tujuan SDGs poin nomor 4. Implementasinya mencakup penguatan karakter, keadilan sosial, dan pembentukan kemampuan individu untuk berkontribusi pada masyarakat
dan pembangunan. Dengan mengatasi ketimpangan akses dan kualitas pendidikan, masyarakat dapat meningkatkan perannya dalam pembangunan nasional serta mewujudkan kehidupan yang lebih adil dan setara. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Atta. Sebelumnya, telah menjelaskan mengenai kajian teori. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Jadi, dalam kegiatan ini, kami menggunakan metode penelitian berupa wawancara tatap muka. Dengan wawancara ini, kami harap segala pendekatan akan lebih deskriptif dan pertanyaan akan lebih terstruktur. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai operasional program Sempati, khususnya terkait pengukuran keberhasilan, dampak jangka panjang, serta kendala yang muncul selama pelaksanaannya. Wawancara ini juga bertujuan untuk memahami pengaruh program terhadap kualitas pendidikan yang diberikan oleh Gria Yatim dan Duafa. Selanjutnya adalah tujuan dari wawancara. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai program pemberdayaan pendidikan yang dirancang oleh Gria Yatim dan Duafa. Selain itu, wawancara ini juga bertujuan untuk menilai seberapa efektif program dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi anak Gria Yatim dan Duafa. Melalui wawancara ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang bersifat deskriptif dan kualitatif, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan program dan menghasilkan kesimpulan yang lebih terarah berdasarkan pengalaman konkret dari narasumber. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah analisis data dan populasi penelitian. Populasi penelitian ini mencakup kelompok komunitas di Gria, Panti, dan Duafa. Sasaran penelitian ini ada dua narasumber. Yang pertama adalah ibu asrama, dan yang kedua adalah salah satu pengurus dari Gria Yatim dan Duafa Kemanggisan. Dari data yang dikumpulkan dari wawancara, dianalisis menggunakan pendekatan naratif empiris yang berfokus pada pengalaman narasumber terkait tantangan, kendala, dan tema yang berkaitan dengan SDG yang diteliti dalam program Sempati. Untuk bagian selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih George telah menjelaskan metode penelitian. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Program Sempati dari Gria Yatim dan Duafa bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak non-panti berdasarkan wawancara Ibu Y dan Ibu B. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan program ini antara lain dukungan finansial serta kontribusi dari donatur yang sangat penting untuk kelancaran operasional. Keberhasilan program diukur dari kemampuan anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Program ini juga memberikan dampak positif dalam jangka panjang terhadap pemberdayaan anak-anak yang setelah lulus mampu mandiri dan memberikan kontribusi pada masyarakat. Meskipun program ini telah berhasil mengurangi kesenjangan pendidikan, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Tantangan utamanya adalah perilaku anak-anak yang kurang mendapatkan kontrol dalam kegiatan belajar mengajar, serta minimnya data penerima manfaat yang sesuai. Sebagai solusi, Gria Yatim dan Duafa menyelenggarakan bimbingan belajar dan meningkatkan promosi untuk menarik lebih banyak donatur. Dengan demikian, meskipun ada tantangan, program ini memberikan dampak positif yang signifikan dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, untuk kesimpulan akan dilanjut oleh teman saya, Hilal. Baik, terima kasih Kania telah menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari presentasi ini. Lalu selanjutnya, saya Hilal dan saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari presentasi ini.
Jadi, program Sempati yang dilaksanakan oleh Gereja Yatim dan Duafa Kemanggisan telah memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak yatim dan duafa non-panti. Melalui bimbingan akademik, pelatihan keterampilan, dan pembentukan karakter, program ini berhasil memberikan manfaat jangka pendek dan panjang. Keberhasilan program ini tentu didukung oleh bantuan finansial dari donatur, kerjasama dengan masyarakat lokal, serta sistem pengelolaan yang terorganisir. Lalu, penelitian menunjukkan bahwa Sempati berperan dalam mengurangi ketimpangan pendidikan dengan menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang sering terabaikan. Namun, tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan dari penerima manfaat dan penurunan jumlah donatur. Oleh karena itu, peningkatan promosi, perluasan jaringan kerjasama, dan penguatan dukungan masyarakat menjadi langkah yang penting untuk memastikan keberlanjutan program ini. Secara keseluruhan, Sempati membuktikan bahwa dengan kerjasama berbagai pihak, pendidikan berkualitas dapat lebih merata dan memberikan kesempatan yang setara bagi setiap anak Indonesia untuk meraih masa depan yang lebih baik. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam presentasi kami kali ini. Oleh karena itu, kami sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran, terutama dari Ibu Menik dan rekan-rekan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.